Berdoa kepada Allah pada hakikatnya adalah mengundang Allah. Membiarkan diri kita untuk diurus dan diatur oleh Allah. Karena berdoa bukan berarti kita mengatur Allah, mengurus dan mengatur Allah, supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan kita. Tapi ad-doa itu artinya adalah mengundang. Mengundang Allah berarti menyediakan segala kondisi yang menyebabkan Allah hadir. Itu sebabnya banyak sekali orang-orang yang menganjurkan kepada kita, berdoalah dengan Asmaul Husna. Karena anjuran itu sesungguhnya berdasarkan Al-Quran. Tapi sayang sekali dalam prakteknya, kemudian kita menggunakan nama-nama Allah yang ada dalam Asmaul Husna, dibaca berulang-ulang tanpa pemahaman. Padahal sesungguhnya nama-nama Allah yang ada di 99 Asmaul Husna itu pada hakikatnya adalah sarana untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita. Dan saat kita bisa menghadirkan Allah, berarti kita sudah sukses mengundang Allah. Kalau Allah sudah hadir, apalagi yang mau kita cari? Hasbi Allah. Maka Allah akan mencukupkan segalanya kepada kita. Jadi ad-doa itu artinya adalah undangan. Itu sebabnya dalam prakteknya, doa itu sesungguhnya adalah wujudnya pikiran kita. Yang kedua, kata-kata kita. Yang ketiga adalah perbuatan kita sendiri. Semakin sering kita memikirkannya, semakin sering kita membicarakannya, semakin sering kita melakukannya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan, itu akan mewujud menjadi sebuah kenyataan. Banyak di antara kita yang rajin memanjatkan doa-doa kepada Allah, tapi pada saat yang bersamaan, setelah kita memanjatkan doa-doa kepada Allah, kemudian kita menegasikan yang kita panjatkan dengan pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang kontradiktif dengan yang kita panjatkan. Kalau kita menapakuri 99 asma Allah, dimulai dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, terus sampai puncaknya adalah As-Sabur. Mengundang Allah di dalam diri kita adalah menciptakan kondisi agar Allah hadir. Bagaimana caranya? Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, yang maha pengasih. Bagaimana mungkin Allah akan hadir yang maha pengasih kalau kita tidak mengkondisikan hadirnya Sang Maha Pengasih? Allah yang maha pengasih tidak akan pernah menghadiri para pembenci. Allah yang maha pengasih tidak akan pernah menghadiri orang yang pilih kasih. Allah yang maha pengasih tidak mungkin menghadiri orang-orang yang iri hati. Allah yang maha pengasih tentu saja akan menghadiri orang-orang yang sudah menselaraskan dirinya dengan sifat Allah yang maha pengasih. Itu sebabnya Allah ngasih batasan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Jadi mekanisme perbuatan baik itu baru dikatakan perbuatan baik kalau cara melakukannya
persis seperti cara Allah melakukannya kepada kita. Allah menyayangi kita tanpa keinginan, tanpa muatan. Allah menyayangi kita tanpa minta balasan apapun dari kita. Jadi sangat berbeda kalau kita melakukan tindakan kebaikan semata-mata karena kita menggandengkan kebaikan kita dengan muatan-muatan di belakang. Seorang sufi besar yang bernama Ibrahim bin Adam, beliau menyampaikan sebuah pesan spiritual yang sangat luar biasa, yang kalau kita kaji kedalaman pesannya itu sangat luar biasa bagi orang-orang yang tahu. Ada 10 perkara yang menyebabkan doa seseorang itu tidak terkabul. Ada 10 perkara yang menyebabkan ajakan dia untuk menghadirkan Allah tidak sukses. Perkara yang pertama adalah menyangkut Allah. Perkara yang kedua adalah menyangkut Al-Quran. Perkara yang ketiga adalah menyangkut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang keempat menyangkut iblis. Perkara yang kelima menyangkut surga. Perkara yang keenam menyangkut neraka. Perkara yang ketujuh menyangkut kematian. Perkara yang kedelapan menyangkut nikmat. Perkara yang kesembilan menyangkut aib orang. Dan perkara yang ke-10 menyangkut kuburan. Saya akan urai satu persatu hakikat dari pesan beliau ini. Semoga kita mendapatkan berkah. Yang pertama, yang menyebabkan kita gagal menghadirkan Allah atau kita gagal merasakan kehadirannya, yang pertama menyangkut Allah itu sendiri. Banyak orang yang menyatakan diri sudah mengenal Allah, tapi kemudian pada saat yang bersamaan dia tidak menegakkan hak-hak Allah. Bila seseorang menyatakan mengenal Allah, tapi saat bersamaan tidak menegakkan hak-hak Allah, itu artinya dia belum mengenal Allah. Itu sebabnya kunci awal untuk menghadirkan Allah, agar Allah mudah diundang oleh kita, dan Allah hadir memenuhi undangan kita, menjadi tamu kita, dan kita juga menjadi tamunya Allah. Yang pertama adalah kenali Allah, lalu tegakkan hak-haknya Allah. Banyak di antara kita yang menyebut Allah, kalau ditanya juga katanya sudah menyembah Allah, tapi tidak kenal dengan Allah yang dia sembah. Jangan-jangan Allah yang dia sembah bukan Allah yang menciptakan dia, tapi Allah yang diciptakan oleh dia berdasarkan persepsi dia sendiri. Sejak lama kita diajarkan, katanya Allah itu maha pengasih, katanya Allah itu maha penyayang. Yang namanya maha itu pasti tak terbatas. Tapi pada saat yang bersamaan kita pun sering merendahkan Allah dengan menyatakan Allah itu tukang menghukum kalau kita tidak baik padanya. Allah itu tukang memberi kalau kita baik padanya. Jadi seakan-akan Allah itu memiliki sifat kita. Allah baru memberi kalau kita baik padanya. Dan Allah itu kemudian benci sama kita, bahkan menghukum kita saat kita tidak baik padanya. Padahal sifat itu bukan sifatnya Allah. Itu justru sifat kita sendiri yang pengasihnya tidak maha. Yang pengasihnya terbatas. Sesuatu yang maha, sesuatu yang tak terbatas, tentu saja tidak bisa dibatasi. Di Jakarta sekarang, berapa ribu sepeda motor yang sedang hidup mesinnya? Di Jakarta sekarang, berapa ribu mobil yang sedang hidup mesinnya? Dan semua panas dari sepeda motor, panas dari mesin mobil dikeluarkan ke udara. Tapi apakah udara kemudian meradang, tiba-tiba menjadi panas luar biasa karena menerima panas dari sepeda motor, panas dari mobil yang hidup? Ternyata tidak.
Udara saja yang terbatas menerima panas dari sekian ribu sepeda motor, sekian ribu mobil yang hidup mesinnya saat ini tidak meradang menjadi berubah. Itu baru udara yang terbatas. Bagaimana mungkin ya Allah yang tanpa batas menjadi berubah ketika ada sebuah tindakan yang terbatas? Bagaimana mungkin yang Allah yang Maha Pengasih tiba-tiba dia berubah? Cuman karena kita melakukan tindakan tidak sesuai dengan keinginan dia. Dia akan tetap menyayangi kita apapun tindakan kita. Jadi mempersepsi Allah seperti mempersepsi diri kita sendiri secara tidak langsung. Sesungguhnya kita sudah merendahkan Tuhan Allah kita sendiri. Jangan-jangan yang dipanggil Allah dalam tanda kutip oleh kita bukan Allah yang menciptakan kita, bukan Allah yang maha segalanya. Allah yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Bahkan yang lucu, kita sering mengatakan ketika dapat berkah ini dari Allah. Ketika dapat musibah, ini dari Allah. Memangnya Allah menciptakan berkah? Memangnya Allah menciptakan musibah? Berkah dan musibah itu sebutan yang diciptakan oleh kita sendiri. Saat sesuatu yang datang kepada kita memenuhi harapan-harapan kita, kita sebut berkah. Saat yang datang kepada kita tidak memenuhi harapan-harapan kita, kita sebut itu musibah. Kata musibah dan berkah sebetulnya itu judul yang kita berikan terhadap peristiwa yang kita bagi menjadi dua. Bagi Allah segala peristiwa baik-baik saja. Bagi Allah segala peristiwa netral-netral saja. Dan semua peristiwa itu pasti baik dalam pandangan Allah. Makanya ketika kita tidak bisa membaca semua kebaikan Allah, semua tindakan Allah, dan tidak bisa membaca kehadiran setiap peristiwa yang datang kepada kita sebagai kebaikan Allah, maka di situ kita akan mendikotomikan sebuah peristiwa yang hadir ke dalam diri kita. Jadi kapan kita bisa menegakkan hak-hak Allah? Tentu saja ketika kita sering menyatukan diri dengan sifat-sifat pengasih dan penyayangnya. Dan jangan lupa, sifat itu tidak pernah bisa hadir kepada kita dengan kita memahaminya. Karena sifat itu baru hadir kepada kita ketika kita mengalaminya. Oleh karena itu tidak mungkin kita kemudian bisa menghadirkan sifat-sifat Allah dengan membaca buku atau kitab tentang sifat-sifatnya dia. Kita tidak mungkin menyatu dengan air dengan membahas sifat-sifat air. Satu-satunya cara untuk menyatukan kita agar kita mendapatkan sifat-sifat air, maka kita harus menyatu dengan air. Satu-satunya cara untuk merasakan sifatnya api, berarti kita harus menyatu dengan api. Satu-satunya cara untuk merasakan sifat-sifatnya, maka kita harus menyatu dengan dia. Itulah yang pertama, ya. Undangan seseorang kepada Allah tidak akan terlaksana apabila dia tidak mengkondisikan dirinya sebagaimana sifat-sifat Allah. Allah yang Maha Penyabar. Maka Allah untuk hadir pada diri kita, Allah hadirkan dulu pertama kepada kita utusan Allah. Siapa utusan Allah? Yang tentu saja orang-orang yang tidak sabar. Ketika orang yang tidak sabar dihadirkan kepada kita, tujuan Allah satu. Untuk meluaskan dan menumbuhkan kembali kesabaran kita. Saat kita tumbuh kesabarannya, maka Allah menjadi sangat mudah. Karena Allah juga rindu sebetulnya dengan kita. Cuman kita dengan Allah dipisahkan oleh kita sendiri. Dipisahkan oleh sifat-sifat yang sangat menjauhkan kita dari Allah. Jadi harus kita baca. Kalau ada orang yang dihadirkan Allah untuk membenci kita, bukan berarti Allah sedang mengutus kita untuk menanamkan kebencian kepada kita. Harus dibaca oleh kita bahwa orang yang membenci kita dihadirkan Allah, tujuannya apa? Supaya sifat Rahman dan Rahim kita tumbuh lagi. Karena dengan cara menghadirkan orang yang semacam itu, kita akan ditumbuhkan. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan yang tidak sadar saat dihadirkan orang-orang yang membenci kita, malah kita membenci dia. Nah itulah yang gagal kita. Gagal memahami tujuan Allah menghadirkan sebuah peristiwa. Itu sebabnya di dalam Al-Quran, terutama surat Al-A'raf, ada pernyataan Allah yang sangat indah.
Pernyataannya begini, barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang ringan timbangan amal kebaikannya, dialah orang yang merugi disebabkan mereka tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Jadi kapan seseorang itu bisa timbangan kebaikannya besar dan banyak? Satu, apabila dia terbuka terhadap semua tanda-tanda Allah. Dan kapan dia menjadi orang yang rugi dan timbangan amal kebaikannya ringan? Itu tepat pada saat dia tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Makanya tugasnya kita belajar agama adalah mencerdaskan pikiran kita. Mencerdaskan pikiran kita agar pikiran ini bisa memiliki sebuah ketajaman untuk melihat pesan-pesan apa di balik kehadiran setiap peristiwa. Makanya jangan salah kalau kemudian banyak orang yang sering menyebut-nyebut kata Allah, tetapi dia tidak memahami dan mengenal kepada Allah, lalu kemudian dalam perjalanannya dia pun tidak menegakkan hak-hak Allah. Disitulah yang menyebabkan itu menjadi hambatan Allah untuk hadir pada orang itu. Jadi kalau kita sekarang ini jiwa kita merasa terasing di rumah kita sendiri, karena kita tidak merasa bersatu dengan Allah, itu penyebab yang pertama karena kita sering mengatakan mengenal, pada sesungguhnya tidak mengenal, dalam saat yang bersamaan kemudian kita tidak menegakkan hak-hak Allah. Mari kita baca yang berikutnya lagi. Kan banyak peristiwa yang hadir ke dalam kehidupan kita, tapi terkadang peristiwa itu lewat begitu saja. Sudah hadir kepada kehidupan kita, peristiwa itu kemudian memenderitakan kita, bisa jadi karena kita nggak punya ilmunya. Memerosokkan kita jatuh ke lembah kehinaan sementara kita tidak mendapatkan pelajaran apa-apa. Makanya hidup kita akan terus-menerus didera oleh kegagalan demi kegagalan. Makanya ada kata gagal, ada kata berhasil. Kapan kita mengatakan sesuatu berhasil? Ketika sesuatu yang datang kepada kita cocok dengan keinginan kita. Kapan kita mengatakan gagal? Ketika yang datang kepada kita tidak cocok dengan keinginan kita. Padahal sesungguhnya tidak ada keberhasilan, tidak ada kegagalan bagi Allah. Kenapa? Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut keberhasilan, di situ ada pesan Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang disebut kegagalan, di situ juga ada pesan Allah. Tugas kita sesungguhnya bukan menilai ini keberhasilan, ini kegagalan, tetapi membaca di balik dua peristiwa itu pesan apa. Bahkan kegagalan, bagi orang yang bisa membaca pesan di balik kegagalan, sesungguhnya itu pun adalah keberhasilan. Jadi kuncinya adalah bagaimana ketajaman kita. Itu sebabnya agama bertugas untuk mengajarkan pikiran, agar pikiran selalu selaras dengan jiwa kita. Itu yang pertama. Tentu saja proses mengenal kepada Allah dimensinya sangat luas. Dan yang luar biasa dari Allah yang tanpa batas, Allah juga mengenalkan dirinya tanpa batas. Hebatnya Allah, cara beliau mengenalkan diri pada setiap hambanya itu cocok sesuai dengan kadar hambanya saat itu. Jadi Allah tidak pernah memaksakan dirinya untuk ingin dikenal sepenuhnya, seutuhnya, tidak. Mereka yang tahap berpikirnya seperti ini, tingkat kedewasannya sampai di sini, cara berpikirnya sampai di sini, Allah mengenalkan dia sampai sekadarnya dia. Tetapi ketika seseorang sudah naik tingkatannya, cara berpikirnya sudah naik lagi, kedewasan berpikirnya sudah naik lagi, keluasan jiwanya sudah naik lagi, Allah juga mengenalkan dirinya di dimensinya dia. Jadi kalau ada penduduk bumi sekarang 7 miliar dengan cara berpikir yang berbeda, dengan kadar yang berbeda, Allah mengenalkan diri tanpa batas. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya sudah mengenal Allah, berarti dia sedang berbicara sebuah titik. Seakan-akan pengenalan pada Allah dapat dibatasi oleh titik yang dia persepsikan. Padahal proses pengenalan kepada Allah dimensinya tanpa batas. Karena dimensinya tanpa batas, berarti kita tidak boleh dong satu dengan yang lain saling membandingkan. Jangan bandingkan kita dengan siapapun, jadilah diri kita sendiri. Jadi kalau belajar spiritual, kemudian kita punya guru, lalu kita banding-bandingkan, kok saya dikasih ini sama guru, kok orang lain dikasihnya itu, kok saya dikasihnya doa ini, kok orang lain dikasihnya doa itu.
Mulai nggak benar itu belajar spiritual. Padahal spiritual itu sifatnya individual. Apa yang diajarkan guru padamu, ya sudah, itu bagianmu. Yang diajarkan guru kepada yang lain, ya sudah, itu juga bagian yang lain. Jangan dibandingkan. Lihat orang-orang yang tekun membandingkan dirinya dengan orang lain, biasanya tidak pernah maju spiritualnya. Karena menempatkan Allah dan dirinya di tempat yang salah. Allah akan mengenalkan dirinya kepada setiap orang sesuai dengan kadarnya. Makanya dalam bahasa simbolik dalam Quran Allah mengatakan, Allah kemudian menurunkan hujan itu sesuai dengan kadarnya. Siapa yang cawannya lebih besar, dia akan kedapatan air hujan lebih banyak. Siapa yang cawannya kecil akan mendapatkan air hujan ya sesuai dengan ukuran cawannya. Siapa yang datang kepada Allah membawa gayung, dia dapat satu gayung. Siapa datang kepada Allah membawa ember, dia dapat satu ember. Siapa yang datang kepada Allah membawa drum, dia dapat satu drum. Dan siapa yang datang kepada Allah membawa samudra, dia pun akan mendapatkan cinta dan kasihnya sebesar samudra. Itulah keadilan Allah. Keadilan Allah bukan berarti Allah bertindak sama pada semua orang. Karena setiap kelahiran diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Makanya berhenti membandingkan diri kita dengan siapapun. Jadilah diri kita sendiri. Makanya mereka yang sering berubah dengan apa kata orang tentang dirinya, tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Biasanya hidupnya menjadi lelah. Bahkan berjuang untuk dicintai oleh orang lain pun, ya, membuat kebaikan, membuat perubahan pada diri semata-mata karena ingin dicintai orang. Kalau kita melakukan perubahan pada diri kita semata-mata karena kita ingin dicintai orang, maka perubahan kita sebenarnya bukan perubahan tentang diri kita. Itu adalah kita sedang menjadi orang lain. Jadi kalau ayam jago itu punya sifat, ya, kalau sudah dikasih taji di kakinya, kemudian dipertemukan dengan ayam jago yang lain, biasanya dia tidak pernah menghindar. Jarang dua ayam jago yang sudah dikasih taji dalam kontes sabung ayam, kemudian kedua ayam itu menolak ya pada bosnya, lalu dia mengatakan saya tidak mau bertarung. Jarang. Biasanya kalau ayam sudah dikasih taji, ya, kemudian dipertemukan dengan jagoannya, dan kemudian majikannya sorak-sorai, pasti dua ayam itu akan bertarung. Dan biasanya dia juga akan cenderung menyakiti ayam yang lain. Sebelum ayam itu betul-betul ya kalah, dia tidak akan pernah berhenti bertarung. Padahal lupa dia sebetulnya sedang dikendalikan oleh orang lain. Dia sedang dikendalikan oleh majikannya. Karena ayam jago ya tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Jadi kalau manusia itu dihasut oleh orang lain, kemudian bertarung dengan orang lain, bahkan menyakiti orang lain, ya kira-kira ayam jago lah. Bedakan dengan siput. Coba kalau siput, ya, siput disuruh pertandingan lari, ya siput, dia jadi dirinya sendiri. Jarang kemudian siput tiba-tiba mengubah dirinya dari yang jalannya lambat tiba-tiba menjadi jalan cepat. Enggak, dia jalannya lambat saja. Justru siput sedang ingin menunjukkan pada yang memiliki siput, inilah aku. Ketika dipaksa untuk lari, ya siput santai aja. Tapi suatu saat mungkin di luar pemaksaan kita, tiba-tiba siput naik pohon. Tahu-tahu sudah di puncak pohon aja. Tapi ayam jago nggak pernah naik puncak pohon. Mungkin kita mengira karena ayam jago punya sayap, dia bisa mencapai puncak pohon. Padahal siput itu yang jalannya lambat gitu. Dengan kepercayaan dirinya, menjadi dirinya sendiri, lambat laun dia naik ke puncak pohon. Jadi orang-orang yang hidupnya sudah menjadi dirinya sendiri, berubah bukan karena ingin dicintai, berubah bukan karena ingin dihormati, berubah bukan karena ingin orang simpati sama dia, berubah karena ingin menjadi dirinya sendiri. Lihat orang seperti itu lama-kelamaan sampai di puncak. Tapi orang yang sering ya membiarkan dirinya menjadi apa kata orang tentang dirinya, biasanya tidak pernah menjadi siapa-siapa. Itulah yang sering kita lupakan. Ya, yang sering kita lupakan. Itu sebabnya yang pertama ya dan yang paling utama dalam proses menghadirkan Allah adalah proses mengenali Allah. Jadi berulang-ulang saya mengatakan cara mengenal Allah yang paling jitu adalah dari Allahnya itu sendiri.
Mengenal Allah jangan lewat buku. Mengenal Allah apalagi lewat orang. Mengenal Allah jangan minta penjelasan pada orang. Karena belum tentu orang yang menjelaskan Allah, dia tahu tentang Allah. Kalau Allah dijelaskan, yang dijelaskan pasti bukan Allah. Itu persepsi tentang Allah. Itu sebabnya di Quran ada pernyataan Allah yang sangat indah. Wa may yatabi'u aksarahum illa dzanna. Inna dzanna kana la yugni minal haqqi syai'a. Kebanyakan manusia mengikuti sesuatu itu hanya dengan zon. Zon itu sakwa sangka. Dan mereka yang mengikuti sesuatu dengan sakwa sangka itu bukanlah mengikuti kebenaran, tapi itu mengikuti persepsinya sendiri yang disebut dengan pembenaran. Cirinya apa? Kalau orang belajar pembenaran biasanya suka berdebat. Kalau orang belajar kebenaran justru perdebatan dibebaskan oleh kebenarannya sendiri. Ciri orang yang belajar kebenaran biasanya tidak pernah berdebat. Dia asik saja dengan dirinya sendiri. Makanya orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, ya sudah tidak tergoda dengan apa kata orang tentang dirinya sendiri, maka peluang untuk menjadi diri sendiri menjadi sangat besar. Lama-kelamaan sudah sampai di puncak aja. Jalan walaupun pelan tapi pasti. Itu yang pertama. Jadi hambatan utama menghadirkan Allah itu karena yang pertama kita tidak mengenal Dia. Akibatnya kita pun tidak menegakkan hak-haknya. Padahal kalau kita menyadari tujuan utama kita dicipta oleh Allah untuk Allah. Kalau tujuan kita dicipta oleh Allah untuk Allah, maka tugasnya kita kan menyerahkan diri seutuhnya pada Allah. Biarkan diri kita dipakai oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan menggunakan Allah untuk tujuan-tujuan kita. Di situ banyak yang salah. Lalu doa menjadi cara mengatur Allah supaya Allah mengikuti segala keinginan-keinginan Dia. Saat Allah tidak mengikuti keinginan Dia, Dia sebut Allah tidak mengabulkan doa Dia. Padahal sesungguhnya setiap permintaan pasti Allah kabulkan. Cuman kita tidak mengerti setiap pengkabulan Allah. Karena setiap pengkabulan Allah itu ada prosesnya. Bagaimana prosesnya? Contoh, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Jadi proses sama Allah. Dan tujuan akhirnya apa? Allah ingin hadir bersama orang sabar itu. Ingin menyatu dengan Dia. Makanya caranya oleh Allah, mohon maaf ya, dipasangkan mungkin kita dengan orang yang kurang sabar. Dipasangkan dengan tetangga yang kurang sabar. Dipasangkan dengan teman bekerja yang kurang sabar. Ditakdirkan juga punya anak-anak yang kurang sabar. Begitu dibaca, ya Allah, ternyata kehadiran mereka semua adalah cara Engkau mengabulkan doaku. Karena suatu saat aku akan menjadi orang yang sabar. Setelah aku menjadi orang yang sabar, sesabar Engkau, maka Engkau menjadi hadir. Itu kuncinya doa. Makanya kalau sudah sampai di titik itu, yang terakhir kan doa cuma satu, hasbi Allah. Cukuplah Engkau. Agak panjang sedikit, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi yang paling pendek dari doanya para nabi, para rasul, cuma satu, hasbi Allah. Kapan hasbi Allah itu meluncur dari mulut kita? Bukan rekayasa, tapi tepat pada saat kita sudah bisa mengubah seluruh penderitaan, bukan sesuatu yang memenderitakan kita lagi. Makanya agama harus mengubah sudut pandang yang memenderitakan menjadi sudut pandang yang tidak memenderitakan. Karena segala penderitaan berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi kita lupa ya selama ini dikiranya penderitaan itu di luar. Padahal penderitaan itu adanya di sudut pandang pikiran kita. Makanya saat kita berhasil mengubah sudut pandang pikiran kita dari pikiran yang memenderitakan menjadi pikiran yang mendamaikan, yang menenteramkan, karena kita sudah bisa memahami, sudah bisa menerima, maka ujungnya kita juga akan rela berkorban. Itulah cinta kepada Allah. Yang kedua kata Ibrahim bin Adam, dia sering membaca Al-Quran, tetapi dia tidak mengerti apa-apa dari bacaannya. Mari kita lihat kembali posisi Al-Quran. Al-Quran itu hudan. Al-Quran itu petunjuk. Kalau dia petunjuk berarti fungsinya Al-Quran untuk menunjukkan. Menunjukkan apa? Ya menunjukkan rahasianya Allah. Untuk apa? Supaya kita mengenal Allah. Untuk apa? Supaya kita sampai kembali kepada Allah. Karena kita berasal dari Allah, tujuan kita ujung-ujungnya kan kembali kepada Allah. Sekarang saya mau kasih sedikit renungan.
Banyak gak orang kalau ditanya, apa sih pedoman hidupmu? Pasti jawabannya Al-Quran. Betul? Apakah cukup kita mengakui pedoman hidup saya Quran, pedoman hidup saya Quran, sementara kita tidak pernah menyadari apa sih isinya Quran? Coba kita mulai dari yang pertama, Al-Fatihah. Apa sih isinya Al-Fatihah? Itu aja yang sederhana. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang yang sholat setiap rakaatnya kelewat gak baca Al-Fatihah tidak sah rakaatnya. Apa pesan Rasulullah? Lalu kita bangga karena sudah baca Al-Fatihah setiap rakaat? No, itu dimensi luar. Dimensi dalamnya apa? Kenapa setiap rakaat sholat harus baca Al-Fatihah? Kalau kita cuman sekedar baca Al-Fatihah, tetapi kita tidak mengerti esensi Al-Fatihah, bahkan kita tidak bisa mengamalkan Al-Fatihah dalam sholat itu, sholat kita juga akan menjadi rakaat-rakaat yang tersia-siakan. Apa pesan Al-Fatihah? Dari katanya sendiri sudah luar biasa. Al-Fatihah artinya pembuka. Jadi setiap rakaat harus membuka kesadaran kita. Setiap rakaat harus membuka rahasia Allah yang ada dalam diri kita. Setiap rakaat harus meningkatkan kesadaran kita. Setiap rakaat harus meninggikan kesadaran kita. Harusnya kan begitu. Tapi coba kita baca Quran, surat Al-Fatihah setiap rakaat. Bahkan cepat-cepat bacanya. Tidak pernah menyadari esensinya. Makanya Al-Fatihah itu luar biasa bagi yang tahu. Tapi bagi yang tidak tahu, Al-Fatihah ya biasa saja. Makanya di Al-Fatihah itu manusia cuma dibagi menjadi 3. Yang pertama yang dapat nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga yang tidak tahu jalan. Yang tidak jauh jalan akibatnya jadi tersesat. Siapa yang dapat nikmat? Yang dapat nikmat cuma 4 menurut Al-Fatihah. Yang pertama para solihin, yang kedua para syuhada, yang ketiga para siddiqin, yang keempat para nabi. Siapa yang dimurkai? Mereka yang sudah dapat gelar solihin, yang sudah dapat syuhada, yang sudah dapat shodikin, bahkan sudah bisa mengalami pengalamannya Nabi, karena sudah dapat ilmunya Nabi, kembali ke belakang, bahkan mungkar, tidak percaya. Itulah orang yang dimurkai. Dan siapa orang yang tidak tahu jalan? Ya namanya juga orang tidak tahu, pasti kalau dia berjalan tersesat. Ya orang yang tidak tahu, sudah tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, tidak mau tahu, tidak mencari tahu, itulah yang menyebabkan seseorang tersesat. Tapi orang yang sedang tersesat, ketika dia bertanya, pasti dia akan bebas dari ketersesatannya. Makanya jangan takut tersesat. Karena takut tersesat membuat kita selamanya tersesat. Ketika kita berani tersesat, dan kita mau bertanya kepada orang, dalam ketersesatan pasti kita akan bertanya. Dan saat kita tersesat, saat kita bertanya, maka ketersesatan kita akan dibebaskan. Saat kita mengalirkan pertanyaan pada diri kita, maka Allah akan mengalirkan jawaban ke dalam diri kita. Saat kita tidak mengalirkan pertanyaan, tidak melakukan aktivitas apa-apa, Allah juga tidak akan mengalirkan jawaban. Maka selamanya kita tersesat. Cuma 3, yang dapat nikmat, yang dimurkai, yang tersesat. Kita mau masuk yang mana? Tentu saja kita ingin yang dapat nikmat, tapi siapa yang dapat nikmat? Para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Pertanyaannya, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa siddiqin? Siapa nabi? Jangan puas ketika mendengar orang menjelaskan tentang istilah-istilah itu. Jangan-jangan yang dijelaskan orang berbeda dengan bahasanya Allah dalam Al-Quran. Karena itu bahasanya Rob, bahasa Tuhan, bukan bahasa kamus. Ada orang yang mengatakan dirinya mungkin merasa sudah soleh. Siapa yang ngasih gelar Anda solehin? Karena solehin itu gelar dari Allah buat orang yang sudah mengerjakan amal soleh. Pertanyaannya, sudahkah tahu amal soleh itu apa? Pernahkah kita bertanya sama Quran, Quran apa sih amal soleh? Jangan-jangan setiap perbuatan baik yang kita lakukan, kita sebut amal soleh. Padahal amal soleh dalam bahasa Quran spesifik. Dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110 Allah menyatakan, barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Berarti amal soleh itu adalah cara yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam Quran surat Al-Ahzab Allah ngasih batasan tentang sunnah Rasul. Batasannya apa?
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa zakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian sekalian, bagi kalian semua, lakum. Siapa lakum itu? Lakum itu tidak semua orang. Hanya orang-orang yang mau mencontoh Rasulullah. Itu lakum. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya bagi kalian semua pada diri Rasulullah ada apa? Uswatun hasanah. Hati-hati, uswatun hasanah itu tidak luas. Uswatun hasanahnya Rasulullah itu terbatas. Apa itu? Liman kana yarjullah. Cara mencapai Allah. Cara mencapai Allah itu yang dibatasi Quran. Begitu hari ini kita bisa mencapai Allah karena bisa mengikuti sunnahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Wal yaumal akhir. Besok, lusa, hari kemudian. Wa zakarallaha katsira. Baru kita bisa ingat Allah banyak-banyak. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari tulisan Allah. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari ciptaannya. Kita tidak mungkin bisa mengingat Allah dari menghafal sifat-sifatnya. Kita tidak mungkin mengingat Allah dari membaca asma-asmanya. Kita hanya akan bisa mengingat Allah dari Allahnya itu sendiri. Makanya perintah sholat di Quran itu kan setelah iman sama yang gaib. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perintah salat itu setelah kita iman sama yang gaib. Setelah kita iman sama yang gaib, bisa menyatakan yang gaib menjadi nyata, mengalami, memahami, meyakini. Setelah sampai di titik itu, baru salat itu benar. Ketika ditanya siapa yang Allah mana yang kamu sembah tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan diriku. Bukan Allah ciptaan pikirannya sendiri. Tapi jarang orang yang merenungi dia. Kalau sudah menyebut Allah, rasanya kita sudah beriman kepada Allah. Padahal iman itu tasdikun bil qalbi, wa ikrarun bil lisan, wal amalun bil arkan. Jadi yang kedua, banyak yang membaca Al-Quran tetapi tidak paham petunjuk apa yang dipesankan Al-Quran. Kalau saya kupas isi Al-Quran, dalam pertemuan ini tidak mungkin semuanya bisa kita kupas. Tapi paling tidak saya hanya menjelaskan, apa sih esensi Al-Fatihah? Apa sih esensi Al-Baqarah misalnya? Setelah Al-Fatihah kenapa Al-Baqarah? Apa esensi Al-Baqarah? Pernah nggak kita menganalisis apa sesungguhnya esensi Al-Baqarah? 286 ayat Al-Baqarah yang dimulai dengan Alif Lam Mim itu. Jangan-jangan begitu baca Alif Lam Mim juga itu nggak ngerti. Padahal penjelasan tentang Alif Lam Mim ada di ayat berikutnya. Zalikal kitab. Itu kitab. Jadi Alif Lam Mim itu ya itu kitab. Tapi itu juga tidak bisa dijelaskan. Karena itu hanya bisa dialami. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Dijelaskan oleh Quran. Yang mengambil janji. Yang diangkat gunungnya. Yang ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Dan mengingat apa yang ditunjukkan, la'allakum tattaqun. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Metode untuk mencapai takwa ternyata ada 4. Yang pertama mengambil janji, yang kedua diangkat gunungnya, yang ketiga ditunjukkan sesuatu di gunungnya, yang keempat mengingat yang ditunjukkan, baru takwa. Jadi kalau kita tidak mengalami prosesi itu, bullshit, omong kosong, mengatakan diri sebagai orang yang bertakwa. Mengaku saja tidak cukup. Mengaku itu yang paling mudah, tapi yang paling sulit apa diaku? Jangan-jangan kita mengatakan sudah menyembah Allah, tapi Allah tidak merasa disembah oleh kita. Karena sepanjang kita menyembah Dia, justru yang kita sembah adalah Tuhan ciptaan kita sendiri. Bukan Tuhan yang maha. Karena kemahaannya aja kadang-kadang sering dibatasi oleh kita sendiri. Mohon maaf ya, kadang-kadang kita sering tidak percaya kan sama Tuhan. Betul gak? Kadang-kadang sering tidak percaya, tidak yakin. Bahkan kita sering meremehkan diri kita sendiri. Wah itu gak mungkin bisa saya capai. Gak mungkin saya sampai di sana.
Enggak mungkin saya bisa memiliki itu. Diri kita sendiri diremehkan oleh kita, padahal Allah bersama kita, lebih dekat kepada kita daripada urat nadi leher kita. Saat kita meremehkan diri kita, siapa yang sedang diremehkan? Allah. Sesungguhnya Allah mau ngasih banyak sama kita, tapi Allah dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Lalu kita memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah pikiran kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah kata-kata kita. Memanjatkan banyak doa, tapi tidak mengubah perilaku kita. Padahal doa yang sebenarnya adalah pikiran, kata-kata dan perbuatan. Apa yang kau pikirkan, itu yang akan jadi. Karena pikiran tidak pernah berhenti. Orang yang memikirkan keburukan, pasti yang akan terjadi pada dirinya. Keburukan demi keburukan. Berapa banyak pun doa-doa mustajab yang dia ungkapkan, tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan. Yang terjadi adalah yang dia pikirkan terus menerus. Makanya banyak orang yang sering membicarakan yang tidak suka dalam hidup. Saat bersamaan dia kemudian meminta kepada Allah dihindarkan dari yang tidak dia suka. Doanya cuma sekali tentang yang dia tidak suka. Ya Allah, hindarkan saya dari bencana ini. Satu kali dia ngomong gitu habis sholat. Tapi dia menceritakan yang tidak suka berulang-ulang kepada banyak orang. Mana yang akan terjadi? Yang akan terjadi yang diucapkan berulang-ulang. Lalu kita mengatakan Allah tidak mengabulkan doa kita. Padahal sesungguhnya Allah tuh mau mengabulkan doa kita. Tapi saat Allah mau bertindak, Allah dihalang-halangi oleh pikiran, kata-kata dan perbuatan kita sendiri. Banyak yang tidak sadar seperti itu. Biasanya kita paling suka kan menceritakan penderitaan-penderitaan hidup kita. Kita paling suka kan biasanya menceritakan kontradiksi dalam hidup kita. Saat kita sedang ditimpa kemalangan, biasanya kita berbagi kemalangan pada semua orang. Jangan lupa saat kita berbagi kemalangan, semakin malang kita. Karena apa? Saat kita menceritakan berulang-ulang, kemalangan itu sedang ditarik oleh kita sendiri. Itu namanya the law of spiritual attraction. Namanya hukum tarik-menarik spiritual. Siapa yang menarik? Mana magnetnya? Magnetnya adalah pikiran kita. Magnetnya adalah kata-kata kita. Magnetnya adalah perbuatan kita. Itu menjadi magnet besar yang menarik semuanya. Maka apapun yang kau alami saat ini dalam hidupmu, engkau sendiri yang menariknya. Allah sang Rabb al-Alamin hanya mengabulkan apa yang kamu mau. Semua yang kau alami dalam hidupmu hari ini, itu adalah tarikanmu sendiri. Itu adalah pilihanmu sendiri. Kalau kita mengerti Al-Fatihah, mengerti Al-Baqarah, mengerti Ali Imran, mengerti An-Nisa, mengerti Al-Maidah, luar biasa. Tapi pernahkah kita membaca satu surat utuh, terintegrasi? Apa sih pesan Al-Baqarah? Kalau kita lihat Al-Baqarah di dalamnya cerita apa? Itu cerita Bani Israel. Cerita perjalanan manusia menuju Tuhan. Kendaraannya adalah Al-Baqarah. Saya tidak mungkin bisa mengurai semua itu. Tapi kalau mau mendengar uraian saya, bisa mendengarkan ceramah-ceramah saya khusus tentang Al-Baqarah, satu surat yang sudah kita bahas. Itu pesan. Banyak gak yang membaca Al-Quran, sibuk saja membaca surat, tapi ketika ditanya apa sih pesan surat itu? Saya dapat surat Pak, iya dari mana? Dari teman saya, di mana? Di Arab. Terus bahasanya bahasa Arab Pak, sudah dibaca? Sudah Pak, ngerti? Enggak. Dan merasa puas karena dapat surat dari orang Arab, tulisannya bahasa Arab, dan dia sudah baca tulisannya karena dia pinter baca tulisan Arab. Tapi enggak ngerti bahasa Arab. Jadi jangan dulu kemudian kita menjadi orang-orang yang overconfidence. Kalau merasa sudah membaca surat tapi tidak mengerti pesan surat, jangan dulu buru-buru mengatakan kita sudah mendapatkan hudan. Karena selama kita tidak dapat hudan, gak jadi kita jadi orang yang bertakwa. Itu yang kedua. Makanya coba kalau saya sampaikan ayat-ayat berikut dalam Al-Quran. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 66, ada pesan Allah luar biasa. Pesannya begini, bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu. Hal itu lebih baik bagimu di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melaksanakan pelajaran itu, maka itu akan menguatkan imanmu. Orang yang baru membaca itu selintas, apalagi tidak mengerti bahasa Rob, bahasa Tuhan, mungkin juga salah kaprah. Bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampungmu.
Wah, ini perintah bunuh diri. Kata Allah dalam ayat itu, hal itu lebih baik di sisi Tuhanmu. Dan jika kamu melakukan itu, maka akan kuat imanmu. Ayo, gimana cara menerapkan ayat itu? Maka disitulah pentingnya berguru pada orang yang tahu. Jangan berguru pada orang yang mengira-ngira ayat itu. Nanti dikira-kira lagi, salah lagi. Bunuhlah dirimu, keluar dari kampungmu. Jadi ayat itu perintah buat orang yang masih tinggal di kampung. Yang udah di kota, ya tinggal ditambah aja lampunya. Lalu di ayat lain ada kata-kata begini. Ya. Kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang kedua lengan anjing mengunjur di muka pintu gua. Kemudian mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Sehari atau setengah hari? Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Pergilah kamu ke kota dengan membawa uang perakmu. Dan lihatlah di sana makanan yang lebih baik. Ambil makanan itu sesukamu. Janganlah kamu berlaku kasar, berlaku lemah lembutlah kamu. Dan jangan sekali-kali kamu menceritakan halmu pada seorang jua pun.